Shalom, selamat malam Ibu Bapak dan Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kembali kita dalam program Night Call GPIB bersama dengan saya Pendeta Marena, Ketua Majelis Jemaat GPIB Siloam Krayan. Bapak Ibu, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Allah, menaikkan ungkapan syukur kami atas penyertaan-Mu, atas kasih sayang-Mu dalam kehidupan kami sepanjang hari yang telah kami lewati dengan baik. Dan malam itu Tuhan, sebelum kami beristirahat, kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman itu Tuhan boleh mengingatkan kami dan boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah Tuhan kepada kami, karena kami telah siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada malam hari ini sesuai dengan SBU dari kitab Lukas pasal yang ke-7 ayat 36 sampai yang ke-38. Lukas 7 ayat yang ke-36 sampai yang ke-38 dengan judul Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus, dekat kakinya, lalu membasuhi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan kita bermasyarakat, terkadang kita datang kepada orang, kalau kita diundang, kita melihat dahulu orangnya seperti apa, kedekatannya, kekerabatannya dengan kita. Bahkan terkadang juga kita melihat status sosialnya. Dan ketika kita mengundang seseorang juga untuk datang dalam jamuan kita, atau datang kepada kita, kita akan melihat juga latar belakangnya. Apakah orang itu terpandang atau orang itu dipandang hanya sebelah mata oleh masyarakat. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan dalam Lukas pasal yang ke-7 ayat yang ke-36 sampai 38 menceritakan bahwa ketika seorang Farisi mengundang Yesus untuk makan di rumahnya, Yesus datang ke sana makan di rumah orang Farisi itu. Nah, Ibu Bapak, kita perlu garis bawahi bahwa orang Farisi ini pada saat itu adalah orang yang terpandang karena mereka adalah pemimpin agama. Artinya adalah orang-orang yang terhormat. Dan Yesus tidak melihat status mereka. Tetapi dia datang dan memenuhi undangannya dan duduk makan bersama dengan mereka. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, di sini sangat menarik bahwa Yesus tidak melihat statusnya, status siapapun yang datang atau yang mengundangnya.
Hal ini terlihat ketika orang Farisi mengundangnya. Tuhan Yesus datang. Dan pada ayat yang ke-37 dikatakan, di kota itu ada seorang perempuan berdosa. Dan dia datang kepada Yesus, meminyaki kaki Yesus, menangis, menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, respon Tuhan Yesus membiarkan perempuan ini melayaninya. Dia tidak menghalangi perempuan ini. Secara dia adalah Tuhan, otomatis dia tahu siapa perempuan ini tanpa ada satupun yang memberitahukannya. Tetapi dia kenal hati perempuan ini. Perempuan ini penuh dengan penyesalan. Datang kepada Yesus dengan rendah hati sambil menangis, menyesali semua perbuatannya. Ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kalau kita baca selanjutnya, orang Farisi itu melihat hal itu dan berkata dalam hatinya, jika ia nabi tentu ia tahu. Tentu saja Tuhan tahu siapa perempuan itu, siapa kita di hadapan Tuhan. Karena Tuhan yang menciptakan kita, karena Tuhan maha mengetahui, dia tahu apa yang kita perbuat. Nah, ibu bapak yang dikasih Tuhan, renungan kita pada malam hari ini sebenarnya mau mengingatkan kita dua hal. Yang pertama, kita belajar dari Tuhan Yesus yang tidak melihat status seseorang, yang tidak memandang seseorang dari apa yang dilihat oleh manusia. Tetapi Yesus mau datang, mau mengundang siapapun, termasuk kita orang berdosa, termasuk kita orang-orang atau manusia yang tidak terlepas dari kesalahan. Ibu bapak, begitu juga dengan kita sebagai orang percaya, sebagai gereja. Kita belajar dari Yesus. Kita datang kepada siapapun tanpa melihat latar belakang, tanpa melihat status. Dan kita juga melayani siapapun. Kita belajar dari Yesus yang mau datang kepada semua orang. Dan yang kedua, kita juga mau diingatkan bahwa dalam kehidupan kita secara manusia, kita tidak terlepas dari dosa. Oleh karena itu, marilah kita mengoreksi diri, kita introspeksi diri. Kita mengaku di hadapan Tuhan. Apa yang telah kita lakukan, kita datang kepada Tuhan, memohon ampun dan bertobat. Karena Tuhan tidak diam. Tuhan akan mengampuni kalau kita datang dengan sungguh-sungguh, dengan pertobatan yang berasal pada Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh mengingatkan kita, boleh menguatkan kita sebagai gereja, bahkan sebagai anak-anak Tuhan dalam menjalani kehidupan kita. Biarlah kita boleh mencontoh Tuhan yang maha kasih, Tuhan yang selalu mengampuni, dan Tuhan yang datang kepada semua orang. Amin. Firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Kami ucap syukur ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami renungkan bersama. Tuhan, pada malam ini kami akan beristirahat. Engkau berkati kami, bangunkan kami dengan tubuh yang sehat, dengan tubuh yang segar yang berasal padamu esok hari. Bapa surga, Engkau berkati juga Tuhan kami yang dalam kelemahan tubuh. Biarlah Engkau menjamah
bagian tubuh kami yang sakit melalui bilur-bilur darah-Mu, sehingga kami boleh pulih, sehingga kami boleh sembuh, karena Engkau memberikan kesembuhan kepada kami. Bapa di surga, terima kasih untuk kehidupan kami sepanjang hari dan yang telah kami lewati dengan baik. Engkau jaga kami berserta dengan keluarga, Engkau pelihara kami. Terima kasih Bapa, inilah doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah nekol kita. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Gria Husada Surabaya membuka penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2023 sampai 2024. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Gria Husada terakreditasi BAN PTB dengan menawarkan 2 program studi, yaitu pertama, D3 Kebidanan, kedua, Administrasi Rumah Sakit. Ada juga fasilitas yang memadai seperti asrama putri, perpustakaan, gazebo dan hotspot area, dan masih banyak lagi. Pendaftaran gelombang pertama dibuka pada Desember 2022 sampai Februari 2023. Gelombang kedua dibuka pada Maret 2023 sampai Mei 2023. Gelombang ketiga dibuka pada Juni 2023 sampai September 2023. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor di bawah ini.